101,8 Smart Radio Pekanbaru Business and Inspiration. Selamat pagi small listeners dan juga Bapak Ibu sekalian ya yang saat ini hadir di CFD di Jalan Sudirman di hari Minggu ini. Kami sedang siaran melalui udara di Smart FM Pekanbaru dalam Smart Live Talk. Kita akan membicarakan sebuah topik yang sepertinya ada tunggu-tunggu dan juga harus segera dimanfaatkan karena batas waktunya tidak lama lagi. Ya ini PPS ya, program pengungkapan sukarela. Kalau Bapak Ibu yang sedang berjalan, itu bisa lihat di sini ada banyak sekali spanduk yang meminta kita untuk mengungkapkan. Nah, apa sih yang diungkapkan? Itu yang akan kita bahas ya di pagi hari ini. Sudah hadir bersama kita ada Kepala Kanwil DJP Riau Bapak Ahmad Jamhari. Pak Ahmad Jamhari, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Sehat di pagi hari ini? Alhamdulillah pagi ini sehat, ikut olahraga, senam, dan segar rasanya. Kalau udah ikut olahraga tadi bareng, jadinya semangat dan segar ya di pagi hari ini ya. Di pagi hari ini. Oke, dan juga ada Bapak Kepala P2 Humas Kanwil DJP Riau, Pak Asprilanto Mirdi Widodo. Aduh, saya namanya panjang banget ini Pak Aspril. Selamat pagi. Selamat pagi, bahagia selalu dan selalu bahagia buat masyarakat Kota Pekanbaru. Oke, bahagia selalu untuk masyarakat Kota Pekanbaru ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang jalan gitu ya, mungkin boleh sebentar kita selama 30 menit nanti sampai jam 9 kita akan mensosialisasikan kepada Anda program pengungkapan sukarela. Karena ini sayang sekali kalau tidak Anda manfaatkan, batas waktunya juga tidak lama lagi. Jadi mungkin boleh Pak Ahmad Jamhari kita dijelaskan ini Pak, program pengungkapan sukarela yang nyuruh kita ngungkapin itu apa nih Pak? Karena kalau ngungkapin saya agak deg-degan nih disuruh ngungkapin. Silakan Pak Ahmad Jamhari. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Sebenarnya secara ringkas begini, program pengungkapan sukarela adalah pemberian kesempatan dari pemerintah kepada masyarakat wajib pajak yang apabila di pemenuhan kewajiban perpajakan sebelumnya ada yang terlewat, ada yang terlupa, atau ada yang sengaja tidak dilaporkan. Nah, ini diberikan kesempatan, peluang untuk mereka yang melakukan hal-hal tadi melaporkan harta ataupun sebenarnya penghasilan. Tetapi kalau sekarang mungkin karena sudah lama sudah berbentuk aset, tidak lagi berbentuk cash, uang dan sebagainya. Nah, harta itu bisa apa saja, bisa mobil, bisa simpanan, emas, batangan, kemudian saham, obligasi dan sebagainya. Pokoknya yang sumbernya adalah dari penghasilan yang dulu belum sempat dilaporkan. Kesempatannya kapan? 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Artinya tinggal 4 hari lagi. 4 hari lagi ya? Iya, makanya mari segera untuk mengikuti PPS. Oke, ini kan berarti kita diminta untuk mengungkapkan harta. Mungkin bagi masyarakat yang dengar yang mungkin belum terlalu paham pajak nih Pak Ahmad Jamhari bingung, kenapa kita harus ngungkapin juga sih? Saya kan udah bayar pajak gitu. Apalagi sih ini pajak mau ngapain lagi sih? Mau tahu harta saya gitu. Nah, itu tadi mungkin dulu sudah pernah bayar pajak. Tetapi kalau ada hal penghasilan yang dulu belum dilaporkan, sekarang kesempatannya untuk melengkapi yang dulu kurang. Jadi sebenarnya melaporkan yang kurang dibayar atau kurang dilaporkan, gitu aja. Nah, berarti mungkin Pak Aspril, saya boleh minta dibantu apa yang kemudian kelebihan atau juga benefit yang bisa kita dapatkan dari mengikuti program pengungkapan sukarela ini? Jadi manfaatnya pertama ya, kalau kita lapor penghasilannya jalur biasa, jalur SPT, pertama tarifnya. Sekarang tarifnya itu ada untuk kebijakan 2, itu yang hartanya diperoleh 2016-2020, paling rendah adalah 12%. Padahal biasanya 30%. Jadi tarif pertama. Kedua, dasar pengenaan pajak. Harga perolehan. Nanti kalau otoritas pajak menemukan itu harga pada tahun pajak 2022. Contohnya emas itu tahun 2016 itu masih 600.000. Sekarang udah hampir 1 juta. Jadi kalau wajib pajak melaporkannya dia di pada 2016 600.000 per gram. Kalau kami menemukan data tersebut dari pihak ketiga, instansi, lembaga, asosiasi pihak lainnya, maka dasar pengenaan pajak adalah tadi harga wajar sekarang tahun pajak 2022. Ketiga, sanksinya tidak ada. Keempat ini berarti keempat adalah tidak dilakukan pemeriksaan. Jadi tahun pajak 2016-2020 dianggap sudah mempunyai kepastian hukum. Oke. Karena PPS itu
ada dua unsurnya, kepastian hukum dan kemanfaatan. Jadi dengan ikut PPS, tadi manfaat pasti. Betul. Kemudian kedua adalah kepastian hukum. Kecuali melakukan tindak pidana perpajakan. Satu lagi adalah tidak dapat dituntut, yang terakhir tidak tuntut atas suatu tindak pidana. Terkait dengan tadi harta yang dilaporkan. Begitu. Ini berarti suatu hal yang menarik juga ya mungkin ya Pak Ahmad Jamhari, karena dari pemaparan dari Pak Aspril kita tahu bahwasanya pajak ternyata mengetahui ya sebenarnya, karena kalau kita simpan terlalu lama, nah takutnya kalau ketika pajak mengetahui itu apa yang akan terjadi tuh Pak? Nah ini tadi penting sekali saya ulangi ya, bahwa kita memiliki data dari berbagai sumber gitu ya, ada dari dalam negeri, dari luar negeri. Dari dalam negeri juga banyak, ada instansi kita kirim ke sini, kemudian ada lembaga, kemudian ada asosiasi dan pihak-pihak lainnya yang memiliki data yang terkait dengan perpajakan, itu semuanya wajib dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah, gitu. Jadi nanti akan dicocokkan data-data itu dengan SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak. Nah, ketika tadi disampaikan oleh Pak Aspril, yang menemukan adalah kami, itu nanti sanksinya adalah 30% kenaikannya. Tetapi kalau mereka yang melaporkan dengan dalam program PPS ini, mereka tadi bisa tarifnya bervariasi gitu ya, bahkan ada yang 6% ya Pak April, ada yang 6%. Sedangkan tadi kalau kita yang menemukan tarikan mungkin bisa 30%, tambah sanksi 200%. Nah itu kan kalau mau berhitung dengan benar ya mending manfaatkan tarif yang 6% dong daripada yang 30%. Oh gitu, jadi begitu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan Anda merasa, uang saya disimpannya di bawah bantal aja gitu, saya kan nggak bakal ketahuan sama DJP, nggak gitu ya Pak ya? Ya kalau hari gini nyimpen uang di bawah bantal kan kayaknya udah nggak ada deh ya. Betul. Berarti nggak ada resiko juga di bawah bantal. Nanti ada kecoa, ada rayap, dimakan rayap, nggak bisa buat beli. Itu dia. Jadi selagi ada kesempatan program pengungkapan sukarela ini diungkapkan ya Pak ya. Manfaatkan. Ungkap, lengkap, kemudian lelap. Nah itu penting banget. Kalau misalkan masalah pajak belum tuntas, tidur nggak bisa pulas Pak. Tidak pulas, karena was-was tadi, sanksinya besar. Betul. Nah ini cara kita bisa memanfaatkannya seperti apa nih Pak? Tinggal buka DJP online untuk melakukan pelaporan. Tetapi kalau mau konsultasi itu bisa datang ke KPP, atau kita juga buka pos konsultasi layanan helpdesk di sini. Silakan tanya-tanya dulu biar mantap. Ketika mantap nanti lapornya melalui DJP online, secara online. Nah ini kan kalau misalkan tadi ada Bapak Ibu yang mendapatkan selebaran nih, katanya besok ada donor darah yang itu diselenggarakan sama DJP. Ini apakah di sana juga ada pelayanan terhadap PPS ini Pak? Ada, jadi silakan masyarakat Pekanbaru yang mau mengikuti donor darah, itu kita juga buka counter-counter untuk membantu memberikan penjelasan terhadap PPS ini. Jadi setelah donor, mampirlah ke meja-meja kami yang kami sediakan layanan konsultasi untuk Bapak Ibu mengetahui PPS dengan mantap, dengan benar, dan kemudian manfaatkan batas waktu sampai 30 Juni 2022. Tapi Kak, Pak Ahmad Jamhari dan juga Pak Aspril, saya sering dengar nih dari masyarakat, katanya kalau misalkan kita mau ngelaporin sesuatu terkait pajak itu ribet gitu, banyak kayaknya yang harus dicatat, banyak yang harus dilaporkan. Saya nggak ingat pengeluaran saya banyak banget, mungkin saya punya usaha dan lain sebagainya. Nah ini apakah untuk pelengkapan dokumennya juga seribet yang dipikirkan masyarakat nih Pak? Sekarang sudah dimudahkan ya. Jadi kalau misalnya yang banyak terjadi kan, seseorang beli rumah masih atas nama orang lain, seseorang beli mobil masih atas nama orang lain. Laporkan saja dengan bukti kepemilikan yang saat ini masih ada. Kemudian ketika terjadi perubahan bisa dilaporkan berikutnya. Jadi apa adanya dulu dilaporkan. Dan juga adanya apa dilaporkan gitu. Apa adanya dilaporkan, ada apanya dilaporkan gitu ya. Terakhir apa adanya. Nah, iya. Jadi memang kunci penting di perpajakan adalah administrasi tertib. Jadi mungkin kalau dulu penghasilan kita terima lupa nyatet. Tapi harta nggak pernah lupa. Ke depan memang buat wajib pajak, administrasi pencatatan ya, penghasilan apa catat, kemudian nanti kan hasilnya adalah harta.
karena selisih harta dan penghasilan pasti konsumsi. Nah makanya kan dikasih kemudahan tadi, kita cuma nggak ngitung nggak dikonsumsi, tapi hartanya saja. Oke, baik. Dan kemudian satu lagi kita besok selama 4 hari terakhir ya, sampai tanggal 30 Juni akhir periode program pengumpulan sukarela, kita melakukan donor darah, didukung penuh oleh PMI Kota Pekanbaru, kemudian oleh relawan COVID Rio di Hotel Furaya. Di sana selain bisa berdonor darah, wajib pajak, bisa tadi kita buka tadi konsultasi terkait kemanfaatan program pengumpulan sukarela. Kemudian akan ada asistensi penyampaian surat pemberitahuan pengungkapan harta. Satu lagi kita buka kelas. Satu kelas isi 20 sampai dengan 4 kelas. Dibuka 2 kali. Jadi sampai dengan 8 kelas lah sehari. Sekarang manfaatkan teman-teman baru. Tadi kita udah bagi private juga, nanti kita lewat berbagai media kita sampaikan. Sekarang lebih mudah, sekarang nggak ribet. Punya handphone, di scan, QR code-nya muncul informasi. Jadi barcode yang kita lihat itu bisa di scan langsung. Nah, kalau kita lihat semua kita barcode sekarang, karena di barcode itu menuju ke satu situs, ekspor sana. Karena ke depan DJP udah elektronik semua. Betul. Contohnya PPS ini sampai jam 23.59 30 Juni masih ada kesempatan. Nah, maka tadi ikan sepat, ikan gabus. Betul. Makin cepat, makin bagus. Takutnya nanti udah jam 23 baru hilaf. Aduh ya udah deh, saya mau ngungkapin harta. Taunya server down gara-gara rame banget ya. Pertama ungkapkan harta harus store dulu. Hartanya dihitung berapa, kemudian mau ikut cukup deklarasi saja itu tarif menengah ya, itu adalah 12%, ya kan? Tapi nanti kalau yang kebijakan 1 itu ada 8%. Kita lihat nanti, pastikan kan masih waktu 4 hari, silakan lihat harta saya mana aja. Kemudian lihat penghasilan, ini berdasarkan penghasilan mana yang telah dikenakan pajak, mana yang belum. Yang belum saja tadi yang catat dulu, kemudian tadi cari dokumen kepemilikan, kemudian hitung, store. Sekarang store kok udah pakai elektronik, kita di tempat komputer dengan e-billing bisa, tapi yang jelas bayar lewat nanti channel pembayaran oleh perbankan. Kemudian laporkan, karena lapornya mudah, kita cukup masuk DJP online, kemudian mengunduh dokumen, isi sendiri di komputer, setelah lengkap kita unggah lagi, masukkan ke langkah pembayaran tadi, tinggal submit atau kirim kepada sistem informasi perpajakan DJP. Berarti semua yang kita lakukan untuk pelaporan PPS ini bisa secara online ya, nggak perlu datang lagi ke kantor gitu ya? Kalau kewajiban, tapi kalau misalnya butuh konsultasi di seluruh unit kerja DJP, kami DJP mulai KPP Pratama di Kota Pekanbaru ada 2, Senapelan hari ini ada konsultasi lantai 4. Kita buka mas tadi, ada konsultasi lantai 4 ada. Juga selain tadi CFD ada. Yang sudah berjanji mau konsultasi silakan. Kemudian di Tampan ada, di SMA Amin ya itu ya. SMA Amin. Kemudian di belakang di sini Pepaya ada, Tangginang ada. Kemudian juga nanti di unit kerja yang lain ada di Duri ada, kemudian di Pangkel, di Rengat, Dumai ada, kemudian ada di Pulau Bengalis, Selat Panjang, Bagan Siapi Api, Pasir Pengarean, kemudian di Siak, Tembilahan, dan Teluk Kuantan. Silakan. Kami siap memfasilitasi para wajib pajak yang ingin tadi Pak, ingin ungkap, lengkap, dan pingin lelap tidurnya. Betul sekali. Ini kan bisa kita tahu bahwasanya DJP Riau sangat mensosialisasikan terkait program PPS ini. Sosialisasinya bagus. Perlu pendanaan untuk menyediakan fasilitas semua ini. Betul. Dan dibantu juga dengan program PPS ini ya. PPS. Coba sudah salah. Sekarang diberi kesempatan untuk bertobat. Nah, kalau udah ada kesempatan tobat, kalau belum tobat juga tuh kebangetan ya Pak ya? Kebangetan, terus mau gimana lagi? Iya, mau gimana lagi kita gitu ya. Jangan nanti kalau ada masalah ini, kok belum dibangun sih jalan, kok belum ini sih. Nah,
tapi dianya sendiri belum taat pajak. Pak, ini kan sebelumnya di tahun 2016 ya kalau saya tidak salah itu juga ada 15 ada tax amnesty, betul ya. Nah ini ada juga yang bingung apakah ini sebenarnya sama, apakah ini tax amnesty jilid 2 atau perbedaannya seperti apa? Ini kelanjutan dari tax amnesty. Tadi kalau sudah disampaikan Pak Asril, kebijakan 1 itu terkait para mantan alumni dari TA. Oke. Meskipun ada TA, tetapi tadi kalau dirasa, diingat-ingat, dihitung-hitung, masih ada harta atau penghasilan yang dulu belum diikutkan TA, sekarang kesempatannya untuk ikut PPS. Tapi untuk sistemnya atau mungkin pembayaran dan segala macam itu pasti berbeda ya dengan tax amnesty berbeda, ya? dasar hukumnya juga undang-undangnya beda. Oke. Ya. Baik. Ini beda undang-undangnya. Oke. Nah ini sampai di tanggal 30 Juni. 30 Juni saja. 30 Juni saja ya. 4 hari. 4 hari lagi. Jadi diingat-ingat Bapak Ibu yang sedang jalan-jalan mungkin sekarang ya, yang lagi santai-santai, supaya besoknya tetap santai, gak ada beban yang ketinggal gitu kan. Dimanfaatkan program PPS ini karena pajak itu juga untuk kita pada akhirnya ya. Pajak untuk kita. Untuk pajak kita. Kuat Indonesia Maju ya Pak ya. Pajak kuat Indonesia maju. Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mau bertanya juga dipersilahkan ya, yang mungkin masih bingung terkait dengan PPS. Kalau misalkan nih Pak Ahmad Jamari, kalau misalnya kita pengen dapat informasi yang jelas, saya mau tanya lengkap gitu terkait dengan PPS, saya bisa datang kemana nih? Saat ini mungkin setelah Saat ini kita buka gerai di samping panggung sini. Untuk sebelah kanan juga ada, sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu ada meja-meja. Silakan kalau yang membutuhkan konsultasi, kita sediakan sampai berlangsungnya CFD ini ya. Karena kalau sudah CFD ditutup, kita nggak boleh buka lapak di sini. Tapi silakan menghubungi kantor-kantor terdekat. Di dalam kita juga menyediakan hal yang sama. Oh boleh. Ada yang mau bertanya? Silahkan Ibu di sebelah sini. Oh di sebelah sini aja. Silakan Ibu diinformasikan dulu namanya siapa, boleh ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya adalah Rosmida. Saya itu ada mantan guru SMP 1 dan SMP 4. Tetapi saya nggak pernah bayar pajak loh Pak. Masanya masih rumah gitu kan, kalau generasi ya. Karena saya tuh beli rumah nggak tahu kemana harus bayar pajak gitu kan. Karena anak saya DPJ itu saya nggak tahu juga mau punas gitu. Jadi semenjak dah 20 tahun nggak pernah bayar pajak, kita tak ada SPT-nya gitu kan. Saya tak tahu karena PRT tanya kata ke pajak mana, karena saya sibuk kan Bu. Jadi kemana terus bayar pajak itu bukan tahu bayar Bu. Berarti lebih kurang 20 tahun gitu ya nggak ada bayar pajak, melaporkan karena nggak tahu informasinya kemana. Melaporkan, tanya pajak sini katanya situ, saya nggak tahu di itu apa kan. Jadi tahu saya ngajar aja gitu, ngajar anak-anak, ngajar bahasa Inggris tuh kan. Betul, karena kesibukan begitu ya. Jadi mungkin pertanyaannya kemana saya bisa mendapatkan informasi ini? Bagaimana saya membayar gitu kan, kemana, berapa, kan itu banyak gitu kan. Betul. Kita merugikan negara juga kan. Kita malu lah kita kan. Iya dong, masa 20 tahun gak bayar pajak tapi memanfaatkan fasilitas negara gitu ya Bu ya. Kita guru kan, malu-maluin katanya. Ibu terima kasih banyak, silakan ditunggu jawabannya ya. Ibu terima kasih. Boleh Pak Aspril atau Pak Ahmad? Oke, siap. makasih Bu. Salam buat murid-muridnya Bu ya. Ya Bu Rosmida ya. Terima kasih Bu Rosmida. Luar biasa seorang guru ya. Kalau bahasa Jawa itu digugu dan ditiru, didengarkan dan diikuti. Nah itu susah bahasa Inggris, teacher berarti. Luar biasa. Guru bahasa Inggris luar biasa, ini mengungkapkan bahwa selama ini terlewat ya. Bahasanya lebih mudah ya, begitu, karena nggak tahu kemana. Silakan Bu, nanti sebelah sana ada Bu, ada counter Bu, silakan Bu, nanti yang nanti Ibu bertanya ke sana. Nah buat teman-teman sekalian masalah Kota Pekanbaru ya, nanti silakan, nanti di tiap KPP ada kita, kemudian juga nanti utamanya nanti di 27 sampai 30 silakan. Nanti yang merasa tadi udah tergerak hatinya, iya kan, tergugah dia, saya pingin ini, ya kan, harta saya itu bersih dari kewajiban perpajakan. Maka silakan datang ke lokasi donor darah di Hotel Bukaya, di dekat jembatan sana kalau nggak salah ya. Ada kita selama 4 hari sana. Kita akan lain sebaik-baiknya, karena
tinggal 4 hari lagi. Betul. Nah. Itu di Hotel Furaya mulai jam? Mulai jam 9 sampai jam 17. Tapi kalau malam masih banyak pemerintahnya kita buka. Itu aja. Gak masalah, kita full di sana, kantor wilayah DJP Riau, kita backup di sana. Di samping di kantor-kantor ada, tapi sebagian nggak tugas, kita akan bertugas sana untuk memfasilitasi masyarakat wajib pajak Pekanbaru yang dari trennya Pak ya. Trennya luar biasa di Riau ini. Betul. Kita itu bulan Juni itu meningkat 4 kali lipat. Dari cuma 100-an sekarang udah di atas 600 ini. Ya, kemudian dari jumlah pesertanya tadi di situ udah ada tertulis udah hampir 3.000. Oke. Karena harta yang diungkap udah lebih dari 3 triliun lebih, hampir 4 triliun. Wow, orang Pekanbaru. Silakan nanti yang tadi bahasa harta saya, ternyata saya cek nggak pernah ketemu penghasilan pajak. Setelah kenakan pajak. Segeralah ya kan sana. Punya waktu 4 hari lagi. Kalau ibu tadi belum punya NPWP, silakan kita bisa pasang gerai, atau nanti misalnya untuk mengundang ke komunitas tertentu, silakan. Silakan nanti kita punya link tree tadi, ada di link tree-nya ada tadi. Link tree pajak Riau ada, silakan, atau masuk nanti di Instagram, di Twitter, silakan. Admin kami akan merespon nanti. Oke, baik. Jadi itu Bapak Ibu dan juga small listeners yang mendengarkan ya, ada satu contoh mungkin yang mungkin baru kita dengar 20 tahun tidak tahu informasinya. Ini sebenarnya kalau saya lihat sendiri, saya pribadi ya, sebenarnya dari DJP Riau memberikan banyak sekali ya, apalagi di media sosial untuk informasinya. Ini medianya banyak sekali, di YouTube ada, di TikTok ada, di Instagram ada. Jadi kitanya yang lebih aktif untuk mencari informasi itu ya Pak Ahmad dan juga Pak Aspril ya. Benar, soalnya ke depan ini tadi kalau contoh Ibu Guru tadi, walaupun kita nggak tahu nanti, kita tahu di tahun 2023 akhir sampai 2024 nanti nik kita itu bakal jadi identitas perpajakan. Nanti otomatis kalau nik kita pernah dipakai di instansi mana, data itu muncul di kita. Data identitas ya, dan aktivitasnya. Nanti masalah kegiatannya apa itu nanti kita teliti sesuai dengan nanti resiko perpajakan masing-masing pemilik nik. Betul. Bahasanya itu data balikan dari Ditjen Dukcapil kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dan itu akan memperkuat basis perpajakan DJP. Otomatis kalau aktivitas niknya dipakai di banyak administrasi, contohnya administrasi perbankan, administrasi saham atau yang lain, otomatis keluar misalnya bagian ya, tim bagian 10 kali. Nah, aktivitasnya kelihatan 10 kali, 10 kali administrasi. Betul. Kita lihatkan profilnya dengan profil kita. Oke, baik. Otomatis nanti jangan kaget kalau nanti ada pemberitahuan dari kami. Surat bahwa jangan sampai dapat surat cinta dari DJP ya, baru tobat ya. Ini sebelum dapat surat cinta silakan dimanfaatkan karena cuma tinggal 4 hari lagi sampai tanggal 30 Juni 2022. Pak Ahmad dan juga Pak Aspril, karena kita sudah masuk ke menit-menit terakhir ya, silakan Pak Ahmad mungkin memberikan kata penutup untuk mengajak kita semua ikut program PPS ini. Ya. Di kesempatan terakhir ini saya ingin sampaikan pesan kepada masyarakat Riau wajib pajak yang patuh dan comply terhadap ketentuan perpajakan. Manfaatkan PPS dengan baik, yang tinggal tersisa 4 hari lagi, jangan sampai terlewat. Ingat, hitung-hitung lagi, ingat-ingat lagi, apakah masih ada harta yang belum dilaporkan, apakah masih ada aset yang belum dilaporkan di TA dan SPT sebelumnya. Manfaatkan segera 4 hari sampai dengan tanggal 30, jangan sampai terlupa ya. Kita berharap semua informasi ini tersampaikan dengan sebanyak-banyak kepada sebanyak-banyak masyarakat Riau, jangan sampai nanti terlewat. Sangat disayangkan kalau sampai ada yang belum mengetahui PPS ini. Sangat disayangkan ya. Baik, Pak Asrul mungkin ada yang mau ditambahkan? Oke, kalau saya sesuai pesan Pak Gubernur ya. Pak Gubernur, kita lihat video tol cuma 3 kata Pak Gubernur. Ungkap, ya kan, semuanya lengkap, jangan sampai tertinggal. Nikmatilah tidur lelap. Ungkap, lengkap, lelap. Baik, itu tadi small listeners ya, silakan untuk ada yang mendengarkan juga dimanfaatkan program PPS, dan itu tadi Smart Live Talk langsung dari CFD di depan kantor.
kasih Pak.